Maker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah tidak menemukan pasangan seiman. 2 Korintus 6 ayat 14a. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Saudara-saudari, ini memang merupakan masalah yang nyata, bukan khayalan. Kita hanya dapat mengatakan atas hal ini dalam Alkitab tidak ada pengajarannya. Namun demikian, kita harus dapat meraba perasaan Paulus. Dalam 1 Korintus pasal 7, Paulus berharap, kalau bisa para janda lebih baik tidak menikah lagi. Akan tetapi ia menambahkan, kalau mereka ingin menikah, hendaklah dengan orang yang percaya atau seiman. Jadi, bila diperlukan, para janda boleh menikah lagi. Nah, berdasarkan asas ini, kita dapat nampak bahwa seorang saudara sebaiknya menikah dengan seorang saudari dalam Tuhan. Andai kata tidak ada kemungkinan tersebut, jika ia bisa tidak menikah, itu paling baik. Tapi jika ia merasa perlu menikah, kita pun tetap berharap ia bisa menikah, sekalipun dengan orang yang tidak seiman. Kita membicarakan masalah ini bukan ingin menuruti konsepsi orang dunia, yaitu memilih yang agak ringan di antara 2 kecelakaan. Tetapi maksud kita ialah lebih baik berdosa melanggar administrasi Allah daripada berdosa merusak moral. Jika aku tidak menikah, aku bisa berbuat dosa, yaitu dosa moral. Tetapi jika aku menikah dengan seorang yang tidak seiman, itu berarti aku berdosa terhadap administrasi Allah. Dalam hal ini, dosa tergolong dalam 2 kategori. Dosa moral dan dosa melanggar administrasi Allah. Ingatlah, dosa moral lebih berat daripada dosa melanggar administrasi Allah. Jadi lebih baik aku berdosa melanggar administrasi Allah daripada berdosa merusak moral. Hari ini, seorang saudara perlu menikah. Tetapi, jika ia tidak bisa mendapatkan saudari dalam Tuhan, jika memungkinkan lebih baik ia tidak menikah. Jika ia tak dapat tidak menikah, walau ia menikah dengan orang yang tidak seiman, kita harus membiarkannya. Kalau Anda menikah dengan orang yang tidak seiman, mata Anda harus terbuka lebar-lebar dan harus mengetahui bahwa kesulitannya sangat besar. Setelah seseorang percaya Tuhan, kalau ia menikah dengan orang yang tidak seiman, maka kesulitannya akan luar biasa besar. Kesulitannya jauh lebih besar dibanding dengan sepasang suami istri yang tidak seiman, dan kemudian ada salah seorang yang percaya. Memang, suami atau istri yang kemudian percaya Tuhan akan mengalami kesulitan juga dalam keluarganya. Tetapi seringkali kesulitan itu akan disingkirkan oleh Tuhan. Lain halnya dengan setelah seorang percaya Tuhan, lalu ia menikah dengan orang yang tidak seiman. Sesungguhnya ia akan mengalami banyak kesulitan. Karena itu kita harus menyuruhnya membuka matanya dan mengetahui bahwa ia di hadapannya ada kesulitan. Kepada orang yang menikah dengan orang yang tidak seiman, harus pula diberitahukan bahwa ia harus waspada, jangan sampai terbawa oleh pihak pasangan. Jika Anda menikah dengan orang yang tidak seiman, begitu Anda kurang hati-hati sedikit saja, sangat mudahlah Anda terbawa olehnya. Memang orang yang telah menikah atau telah bertunangan juga harus waspada. Tetapi yang satu ini harus luar biasa waspadanya. Dengan kata lain, ia harus luar biasa menjaga dan memelihara diri dan harus luar biasa berdoa agar tidak sampai tertawan oleh pihak pasangan. Saudara-saudari, jika Anda terpaksa harus menikah dengan orang yang tidak seiman, Anda harus terlebih dulu membereskan persyaratannya. Anda harus berkata kepada orang yang tidak seiman itu demikian, aku sudah percaya Tuhan. Kamu percaya atau tidak, aku tidak memaksa kamu. Tetapi kamu tidak dapat mencampuri kepercayaanmu. Kamu harus memberiku kebebasan penuh. Dan kelak kepercayaan anak-anak pun, kamu harus memberiku kebebasan untuk membawa mereka percaya Tuhan. Aku menginginkan anak-anakku percaya Tuhan.
tidak menginginkan mereka menyembah berhala atau menuruti model orang dunia. Jika perkataan-perkataan tersebut Anda ucapkan dengan cukup memadai, mungkin persoalan ini dengan terpaksa dapat Anda lalui. Kita ingin berkata sedikit kepada saudara-saudari yang lebih dewasa. Ketika kalian melihat saudara-saudari yang baru percaya menghadapi masalah ini, kalian harus hati-hati. Jangan membuka pintu terlalu lebar bagi mereka, sehingga mereka dengan sembarangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Tetapi di pihak lain, jangan pula menutup pintu terlalu ketat, sehingga memang mereka tidak berdosa melanggar administrasi Allah, tetapi melakukan dosa moral. Kalau begitu, lebih baik mereka melanggar administrasi Allah dan jatuh ke dalam tangan administrasi Allah daripada melakukan dosa moral. Mengenai aspek ini, kita berpendapat demikian. Di setiap lokal banyak saudara-saudari muda. Jika terjadi kesulitan dalam hal memilih jodoh, penyebab utamanya ialah karena saudara-saudari terlampau mementingkan latar belakang atau status orang. Saudara yang statusnya agak tinggi tidak rela menikah dengan saudari yang statusnya agak rendah. Saudari yang statusnya agak tinggi pun tidak rela menikah dengan saudara yang statusnya agak rendah. Sebenarnya hari ini di mana-mana tidak kekurangan saudari maupun saudara. Banyak kesulitan timbul justru karena masalah status. Kita kira kalau saudara-saudari mau mengubah sedikit pandangnya tentang profesi, niscaya masalah ini mudah dipecahkan. Seandainya saudara yang menjadi petani tidak dianggap rendah, tentu tidak sukar bagi saudari-saudari untuk mendapatkan jodoh. Demikian pula, jika saudari-saudari yang menjadi petani tidak dinilai rendah, saudara-saudara pun mudah memperoleh istri. Hari ini kita telah merendahkan profesi yang Allah anggap tinggi dan meninggikan profesi yang manusia anggap tinggi. Sebab itu masalahnya sukar dipecahkan. Jadi hari ini di antara kita tidak kekurangan saudara, juga tidak kekurangan saudari. Yang kurang adalah kecocokan status keluarganya, dan itu adalah milik dunia. Karena itu konsepsi mengenai profesi harus diubah sama sekali. Barulah masalahnya dapat dipecahkan. Demikianlah renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.